Fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya adalah with dalam kurung plot titik 2 implicate plot fungsi x sama dengan a titik-titik b, y sama dengan m titik-titik n tutup kurung. Perintah implicate plot juga menggunakan paket plot. Nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Contoh praktek, gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x anggota negatif 10,10 dan y anggotanya negatif 10,10. Penyelesaiannya yaitu dengan mengetikkan with buka kurung plot titik 2 enter implicate plot seperti ini, buka kurung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan min 10 titik-titik 10, y sama dengan min 10 titik 10 tutup kurung dan tanda titik koma. Hasil grafiknya yaitu seperti berikut. Lalu kita coba di halaman worksheet lainnya. With plots implicate plot x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan negatif 10 titik-titik 10, y sama dengan negatif 10 titik 10, lalu tutup kurung tanda titik koma. With plots enter implicate plot buka kurung x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16, x sama dengan negatif 10 titik-titik 10, y sama dengan negatif 10 titik 10 dan berkurung tanda titik koma. Lalu untuk grafiknya klik enter. Hasil grafiknya sama seperti grafik sebelumnya. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai x dan y antara negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai x dan y pada interval negatif 4,4. Contoh praktek, gambarlah grafik fungsi 2x kuadrat ditambah y kuadrat lalu dikuadratkan sama dengan 25 x kuadrat dikurangi y kuadrat.
Penyelesaian berikutnya yaitu dengan mengetikkan with plots, enter implicate plot 2 kali x kuadrat ditambah y kuadrat pangkat 2 sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat, x sama dengan negatif 4, titik-titik 4, koma, y sama dengan negatif 4, dan hasil grafiknya yaitu sebagai berikut. Lalu kita coba rumus tersebut di slide yang lainnya. With plot implicate plot lalu kita ketikkan 2 kali x kuadrat ditambah y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat tutup kurung, koma, x sama dengan min 4, titik-titik 4, koma, y sama dengan min 4, titik-titik 4. Dan jangan lupa tanda titik komanya. Untuk hasil grafiknya kita klik enter. Hasil grafiknya sama seperti pada grafik sebelumnya, tanpa pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot digunakan option num points. Berikut ini perintah implicate plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Penyelesaian berikutnya yaitu kita bisa mengcopy paste dari penyelesaian sebelumnya. Kita copy paste with plot ini sampai sini, lalu paste, kita tambahkan num points sama dengan 1000. Lalu klik enter. Tampak hasil grafik ini sama seperti grafik sebelumnya. Fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel.
Contoh praktek, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaian berikutnya yaitu dengan mengetikkan f(2) sama dengan x untuk x kuadrat. Lalu untuk mengetahui grafiknya, kita ketikkan plot x kuadrat dan seperti ini grafik untuk f(x) sama dengan x kuadrat. Kita coba di halaman worksheet lainnya, yaitu dengan mengetikkan plot x kuadrat. Tampak grafik f(x) sama dengan x kuadrat sama seperti gambar grafik sebelumnya. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif f(x) untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh praktek, diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan mapel. Tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Lalu langkah berikutnya, penyelesaian berikutnya, kita klik f(2) sama dengan x untuk x pangkat 3. Lalu untuk mendapatkan hasil grafiknya, kita ketikkan plot x pangkat 3. Lalu untuk mengetahui cara prakteknya, kita langsung saja ketikkan plot x pangkat 3 dan klik enter. Hasilnya, grafiknya seperti berikut untuk f(x) sama dengan x pangkat 3. Demikian penjelasan sekaligus praktek mengenai fungsi implisit. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.